Pada dengerin tuh pendukung 1 dan 3 supaya paham. Debat capres yang baru-baru ini bertema pertahanan. Dan dalam debat itu, Bapak Prabowo dipaksa untuk membuka sistem pertahanan dalam waktu 1 menit oleh Anies dan Ganjar. Lucu ya? Lucu ya? Masa pertahanan negara harus dipublikasikan di depan umum? Dan masalah etika, nih gue jelasin ya sama lo Anies dan Ganjar. Dan gue akan jelaskan sesingkat-singkatnya. Masalah pertahanan adalah strategi keamanan negara dan harus menjadi rahasia untuk negara ini. Dan tidak bisa dong dibuka dalam publik. Nih dengerin ya, buka telinga kalian dan pakai otak kalian biar pintar. Amerika Serikat mempunyai pangkalan militer di dunia sebanyak 750 dari 80 negara. Dan Indonesia sudah dikepung oleh pangkalan militer Amerika. Mereka mempunyai pangkalan militer di Singapura, Filipina, Australia, dan Diego Garcia. Itu baru negara Amerika, belum negara Cina yang juga mempunyai pangkalan militer di Kamboja. Pertanyaan gue, Indonesia mempunyai pangkalan militer di mana? Jadi, lu pada buka otak ya. Jangan hanya karena ambisi menghalalkan segala cara. Asal lo pada tahu ya, Indonesia baru membuat kendaraan perang mobil maung. Itu aja udah menjadi perhatian dunia. Terus, apakah rahasia-rahasia pertahanan negara seperti strategi di bangsa ini harus dipublikasikan? Mikir lo pada ya. Satu lagi gue kasih contoh, bagaimana drama dan cara negara India sampai mau membuat senjata nuklir. Apakah India mengumumkan akan membuat senjata nuklir? Ya karena itu bagian dari rahasia pertahanan negara. India baru mengumumkan ke dunia internasional setelah senjata nuklir mereka sudah jadi. Lo tahu nggak itu? Makanya baca sejarah, bukan asal omon-omon. Hei Anies dan Ganjar, mikir dulu ya sebelum ngomong. Di mana ceritanya pertahanan Indonesia kok mau dibuka, dipublikasi? Apa lo pikir para intelijen dunia yang ada di Indonesia tidak memantau? Ini bagian pertahanan Indonesia, rahasia negara. Dan poin terakhir nih, Pak Prabowo jelas mengatakan bahwa Indonesia tidak tahu seperti Gaza. Karena kita adalah non-blok dan salah satu pendirinya adalah Presiden Soekarno yang menyatakan berdiri di tengah. Tidak seperti Ganjar dan Anies yang jualan-jualan kemerdekaan Palestina hanya untuk mencari simpati dari kaum mayoritas atas dasar persaudaraan. Woi, PBB aja tidak mampu di saat Amerika memakai hak vetonya. Nah ini, Anies dan Ganjar. Mikir woi, mikir. Pakai logika bos dan stop membodohi rakyat. Woi, lu beresin sana Papua yang sudah berpuluh-puluh tahun perang saudara. Dari OPM, dari TNI, dari Polri, semuanya ada korban. Berapa korban yang berjatuhan selama ini? Terus mau sok ngurusin negara lain? Apa yang terjadi dengan Papua itu? Pertanyaan Mas Budiman itu kan, kenapa nggak selesai-selesai? Oke, jangankan selesai. Bisa-bisa hilang itu Mas. Bisa-bisa hilang. Pikir bos, mentang-mentang Indonesia Timur sedikit, tidak seperti Pulau Jawa yang jumlah penduduknya sampai 150 juta jiwa. Akhirnya apa? Indonesia Timur pada angkat bendera Israel kan? Terus lo mau ngapain? Mau larang pakai peraturan Kemenlu gitu? Woi bos, di Indonesia Timur banyak yang beragama Kristen dan jelas-jelas sudah tertulis di Alkitab mereka. Siapa yang mengutuk Israel maka akan dikutuk. Terus mau apa lo? Mau hapus ayat-ayat di kitab suci? Ya nggak bisa lah. Dari sinilah propaganda intelijen asing mau memecah belah bangsa ini. Hei Anies dan Ganjar, lo pikir nggak bahaya ini? Dari sini sebenarnya para capres harus mengangkat Pancasila yang dalam materai Bhinneka Tunggal Ika. Karena itulah pemersatu bangsa. Dan jujur masalah etika ya, lo pada nggak cari Pak Prabowo yang berkali-kali hampir mati di medan perang untuk bangsa ini dan berkali-kali melihat teman dan anak buahnya gugur di medan perang. Gak malu lo pada? Hei Anies, ini bukan masalah pribadi lo dengan Bapak Prabowo, tapi etika lo bos. Memalukan. Udahlah, gak perlu banyak bacot lagi. Mari kita bertempur sekarang dalam pesta demokrasi. Kita lihat tanggal 14 Februari nanti, Prabowo Gibran menang 1 putaran. Pegang omongan gue. Saya Nancy Angela Hendricks, salam Indonesia Raya, salam Gerakan Prabowo 08 2024, Prabowo Gibran memimpin Indonesia.